Hadiri ibadah Natal dan juga perayaan ulang tahun GKI Kebonjati yang ke-100 dalam bentuk musical Praise and Worship pada hari Rabu 25 Desember 2024 jam 8 pagi dan juga jam 4 sore. Akan dimeriahkan oleh lebih dari 100 orang pengisi acara, pelayan-pelayan di GKI Kebonjati. Akan diisi juga oleh narasi-narasi dari pendeta-pendeta di GKI Kebonjati. Ada Pendeta Agnes, Pendeta Agus Gunawan, Pendeta Yoce, Pendeta Suryaman, Pendeta Diki, dan juga Penatua Frida. Dan ini dia daftar pengisi acaranya. Jangan lupa untuk daftar dulu karena tempatnya terbatas. Link pendaftaran ada di sini. Mari hadir dan menjadi bagian dari Wonder of Wonders GKI Kebonjati 100. Dulu saya bermimpi bisa melanjutkan sekolah dasar di sekolah Kristen. Tapi saya tahu kalau orang tua saya, mama dan papa gak bisa mewujudkan hal itu karena keadaan ekonomi kami yang sulit. Saya bersyukur kepada Tuhan karena melalui BAS GKI Kebonjati, akhirnya saya bisa bersekolah di sekolah yang saya inginkan, yaitu sekolah Kristen. Karena saya ingin memperkuat iman dan disiplin saya dalam belajar dan mewujudkan cita-cita saya ingin menjadi seorang tentara. Terima kasih untuk para majelis dan jemaat GKI Kebonjati yang sangat baik yang telah membantu proses sekolah saya. Kiranya Tuhan membalas semua kebaikan dan kasih sayang yang diberikan kepada saya. Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, salam dalam kasih Kristus. Kami dari Panitia Bulan Diakoni dan Misi mengundang Bapak Ibu untuk ikut serta dalam kegiatan Bulan Diakoni dan Misi GKI Kebonjati dengan tema Kaya dalam Memberi dan Berbagi. Kegiatan ini melibatkan seluruh jemaat dalam pengumpulan dana orang tua asuh, bursa kuliner, dan garage sale. Bapak atau Ibu dapat menghubungi Panitia Bulan Diakoni dan Misi untuk informasi lebih lanjut. Kami harapkan dukungan dan doa dari Bapak Ibu semua agar kegiatan ini dapat berlangsung dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Halo, nama saya Ina. Saya bersekolah di kelas TK Terang Nusantara. Saya kelas 4 SD. Saya cita-cita ingin menjadi dokter. Terima kasih Om dan Tante GKI Kebonjati sudah membantu Ina mewujudkan cita-cita saya. Nama saya Alpetrus. Saya kelas 3 SDK Smart Holy Kids. Saya sudah 3 tahun mendapatkan BAS bantuan anak sekolah dari GKI Kebonjati 100 Bandung. Terima kasih jemaat dan donatur GKI. Tuhan Yesus memberkati. Nama saya Deren, saya kelas 2 SD Gracia. Saya sudah dapat bantuan anak sekolah selama 2 tahun dari jemaat dan donatur GKI 100 Bandung. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Umat yang terkasih, marilah kita mempersiapkan diri menyambut ibadah ini dengan hati penuh sukacita, karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik dan penuh kasih setia. Seperti diungkapkan pemazmur dalam Mazmur 86 ayat 5, sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Mari dengan berdiri kita memuji Tuhan.
Ya, pasti udah banyak yang familiar dengan melodi sederhana itu ya. Ya, lagu As the Deer memang memiliki melodi dan lirik yang sederhana. Namun apabila kita mendengarkan dan merenungkan lagu tersebut, terdapat suatu hal yang bermakna bagi kita, terutama bagi saya. Ada salah satu momen di mana saya ngerasa hampa. Selama merasakan hal tersebut, saya mencoba untuk cari cara untuk bisa mengatasi rasa hampa itu. Mencoba dengan cara menyibukkan diri, memperbanyak kegiatan, kumpul bareng teman-teman, kumpul bareng sahabat. Kadang juga mengatasinya dengan cara maraton Netflix. Memang sih, sometimes ngerasanya kalau itu semua bisa mengatasi rasa hampa yang ada. Tapi kegiatan-kegiatan itu cuma ngasih rasa tenang, rasa tenang itu cuma saat gitu. Dan perasaan hampa tersebut masih tetap ada bahkan sampai saat ini. Saat saya coba untuk mendengarkan lagu As the Deer dan mencoba memaknai lagu tersebut, saya merasa kalau Tuhan bicara melalui lagu ini. Tuhan mengingatkan sebenarnya selama ini yang saya butuhkan itu ya Tuhan. Semua hal yang saya lakukan tidak bisa mengatasi rasa hampa yang saya rasakan tadi karena saya tidak melibatkan Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa memuaskan rasa hampa itu ternyata. Tuhan mau saya kembali memiliki kerinduan untuk bisa ngobrol sama Tuhan. Apapun yang saya hadapi dalam kehidupan ini, rasa hampa atau hal-hal lainnya, Tuhan mau saya datang kepada Tuhan. Karena memang Tuhan yang jadi jawaban dari setiap permasalahan yang saya hadapi. Kiranya lagu sederhana ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk memiliki hati yang selalu haus dan rindu akan kehadiran Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber kehidupan kita. Selamat mendengarkan.
Berdasarkan sejarahnya, Kidung Jemaat memiliki sejarah panjang dalam tradisi gereja. Banyak lagu dalam Kidung Jemaat yang sudah dinyanyikan selama bertahun-tahun dan menjadi bagian dari warisan budaya gereja serta menghubungkan jemaat saat ini dengan generasi-generasi sebelumnya. Bila kita sadari, lagu-lagu kidung yang kita nyanyikan di gereja memiliki makna yang begitu mendalam. Bukan hanya melodi dan suara, tapi juga tentang menyampaikan makna dan pesan rohani. Salah satunya adalah lagu dari Kidung Jemaat nomor 64 yang mengingatkan saya atas perjalanan iman saya pada tahun 2022 dalam menjalani lomba paduan suara. Kalau bukan karena kemurahan Tuhan, mungkin saya tidak bisa memiliki kesempatan untuk memimpin paduan suara dalam lomba tersebut. Semua bermula dari mimpi kami untuk mengikuti lomba paduan suara di Semarang. Dengan penuh antusias dan pengharapan, kami berlatih untuk mempersiapkan lomba ini. Tak hanya berlatih, kami juga mencari dana untuk keberangkatan kami. Namun, semakin mendekatnya hari, kondisi finansial kami tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Di tengah keraguan dan pengharapan kami hanya bisa berserah dan percaya atas rencana Tuhan. Ketika iman satu sama lain mulai goyah, kami saling menguatkan dan selalu berusaha mencari jalan lain demi keberangkatan kami. Ada saatnya kami ingin menyerah, tapi kami tetap beriman dan percaya bahwa kami bisa mengikuti lomba tersebut. Hingga 1 minggu sebelum keberangkatan, kami mendapatkan berkat yang sangat cukup untuk biaya keberangkatan kami. Bersyukur, sukacita, heran, hingga air mata tidak bisa terbendung. Saat itu, kami terus memuji Tuhan atas kebesaran dan kebaikan Tuhan pada kami. Seperti lagu Bila Kulihat Bintang Gemerlapan yang diciptakan pada tahun 1886 oleh Carl Gustav Goldberg. Seperti dalam lirik, maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Lirik tersebut adalah cara untuk mengungkapkan dengan sungguh-sungguh bahwa dalam kerendahan hati dan pengertian yang lebih dalam, kita menyadari keagungan dan kuasa Tuhan yang terasa begitu besar. Hujan mungkin membawa kesedihan, tetapi pelangi membawa harapan. Begitu pula dalam hidup. Kesulitan dan ujian hidup bersifat sementara, tetapi Tuhan akan memberikan jalan dan harapan.
Kisah Para Rasul 3 ayat 6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan padamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Mensaksikan karya Kristus, menyatakan pertolongan Roh Kudus. Atau yang kita dengarkan suara kita sendiri. Salam sejahtera, Jemaat GKI Kebonjati. Saya Pendeta Dani Purnama. Saat ini saya melayani sebagai Pendeta Jemaat GKI Gading Serpong, Tangerang. Mari kita merenungkan satu bagian Alkitab yang diambil dari Kisah Para Rasul 3 ayat 6. Firman Tuhan mengatakan demikian. Namun Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, bangkit dan berjalanlah. Saudara-saudara, ayat yang kita baca tadi merupakan bagian dari sebuah kisah mujizat penyembuhan yang dilakukan oleh Petrus bersama dengan Yohanes di bait Allah di Yerusalem. Nah, apa itu mujizat, saudara? Umumnya kita menjawab, mujizat adalah sesuatu yang spektakuler, yang tidak terjangkau akal, atau sesuatu kejadian yang ajaib. Nah, Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan mujizat itu adalah kejadian atau peristiwa yang sukar dijangkau oleh kemampuan akal manusia. Dalam Alkitab,
kita berjumpa dengan banyak cerita mujizat. Di Perjanjian Lama misalnya, ada kisah-kisah seperti terbelahnya Laut Teberau sehingga dapat diseberangi oleh umat Israel yang sedang dalam kejaran tentara Mesir. Ada juga mujizat air yang keluar dari gunung batu untuk menjadi sumber minuman umat Israel dalam perjalanan di padang gurun. Kita mengingat juga ada kisah Elia membangkitkan anak janda di Sarfat. Elisa yang memberi makan 100 orang dari 20 roti jelai. Naaman yang sakit kusta disembuhkan dengan hanya mandi di sungai Yordan. Sementara dalam Perjanjian Baru, terutama kitab-kitab Injil, kisah mujizat terjadi dalam pelayanan Tuhan Yesus. Ia menyembuhkan yang sakit, mencelikkan yang buta, membuat orang lumpuh bisa kembali berjalan, bahkan membangkitkan orang mati. Nah, setelah Yesus naik ke surga, apakah mujizat kemudian terhenti? Ternyata mujizat tidak berhenti. Karya Allah terus dinyatakan dan kasih Kristus terus disebarkan. Salah satu kisah mujizat itu seperti yang ada dalam bacaan kita tadi. Sebenarnya secara utuh ini bisa dibaca dari Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Dikisahkan dalam bagian ini, Petrus menyembuhkan seseorang yang lumpuh. Petrus dan Yohanes mengatakan pada orang itu, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu." Lalu dia berseru, "Dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, bangkit dan berjalanlah." Lalu orang itu sembuh, kaki dan pergelangan kakinya menjadi kuat, dan ia bisa berdiri. Ada beberapa hal yang bisa kemudian kita jadikan pelajaran dari kisah ini. Pertama, saudara, kisah penyembuhan oleh Petrus ini mau menyatakan bahwa kuasa Tuhan Yesus mengalir dan bekerja melalui para pelayannya. Ini menegaskan bahwa para murid itu sungguh-sungguh utusan Allah. Mereka membagikan apa yang mereka punya. Memang bukan emas atau perak. Yang mereka punya adalah hati yang peduli, yang kemudian membawa pemulihan bagi sesama. Hal yang kedua yang kita belajar, mujizat penyembuhan itu terjadi dalam nama Yesus. Sesuai dengan arti namanya, Yesus berasal dari kata Yehoshua, berarti Allah menolong atau Allah menyelamatkan. Dalam nama Yesus itulah terjadi pemulihan dan kesembuhan, bukan karena hebatnya Petrus dan para murid lainnya, tapi karena Allah berkarya menolong. Hal yang ketiga yang kita belajar dari ayat ini, bahwa mujizat, karena mujizat itu terjadi, orang-orang takjub, mereka tercengang melihat apa yang terjadi. Namun, yang terjadi kemudian adalah Allah lah yang dipuji dan dimuliakan, bukan Petrus, bukan Yohanes atau murid-murid yang dielu-elukan. Karenanya tujuan diadakannya terjadinya mujizat adalah supaya orang banyak tahu bahwa Allah kita, Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Mujizat diberitakan supaya Injil atau kabar baik tentang karya Yesus juga makin tersebar. Mujizat yang dilakukan oleh para rasul bukan untuk membuat kemudian orang mengagumi, bahkan kemudian menyembah-nyembah para rasul itu, melainkan untuk menunjukkan dan membuktikan bahwa Kristus yang bangkit berkuasa penuh. Nah, pertanyaannya, apakah sekarang mujizat itu masih ada? Jawabnya masih. Sampai sekarang mujizat masih ada. Kok bisa? Ya bisa, karena Allah kita, Allah yang hidup itu juga terus bekerja sampai hari ini. Ia bekerja untuk menolong, dia bekerja untuk memulihkan umatnya. Ia juga terus menyatakan kuasanya, serta meyakinkan umat manusia bahwa ia adalah Allah yang hidup dan yang peduli pada seluruh ciptaannya. Tapi perlu juga kita pahami bahwa mujizat itu juga terjadi sebenarnya bisa lewat hal-hal yang tampaknya sederhana dan biasa-biasa saja. Bagi orang yang sedang kelaparan, tidak punya uang untuk beli makan, mujizat terjadi saat tiba-tiba ada seorang dermawan yang memberi mereka makanan. Bagi anak yang hampir putus sekolah karena orang tuanya tiada punya biaya, mujizat terjadi saat ada uluran tangan dari seseorang yang mau memberikan beasiswa. Bagi mereka yang kesulitan mendapatkan pekerjaan,
Setelah sekian lama melamar ke sana kemari, mujizat terjadi saat ada seorang kawan menawarkan satu pekerjaan yang gajinya mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Bukankah mujizat bisa terjadi lewat hal-hal yang tampaknya biasa saja? Sekali waktu ada sebuah kisah yang ditulis oleh Andar Ismail dalam buku Selamat Pagi Tuhan. Dia punya seorang rekan namanya Ingram Sia. Ketika kecil, Ingram Sia itu tumbuh di tengah keluarga pendeta. Papahnya seorang pendeta. Tapi ketika Ingram masih usia belasan, sang papa meninggal dunia, berpulang ke rumah Tuhan. Akhirnya sang mama harus mengambil alih peran tulang punggung keluarga. Mama yang bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup Ingram dan 3 orang adiknya yang masih kecil-kecil. Tapi tidak berapa lama, setahun kemudian, sang ibu tulang punggung keluarga ini akhirnya juga sakit-sakitan dan bahkan juga meninggal. Tinggallah Ingram Sia bersama dengan 3 orang adiknya yang masih kecil. Hari-hari awal ketika sang ibu berpulang, jemaat masih banyak yang memberi perhatian. Ada yang memberikan makanan, memberikan uang, pakaian, cukup. Tapi makin lama, makin berkurang dan bahkan tidak ada lagi yang memberikan perhatian pada anak-anak pendeta yang sudah yatim piatu ini. Hingga kemudian mereka harus irit dalam makan. Bahkan di hari-hari tertentu mereka cuma makan 1 kali sehari. Malam hari kalau mereka lapar, mereka minum air putih banyak-banyak. Nah, adik yang paling bungsu masih umur 4 tahun. Kadang masih butuh susu, tapi mereka nggak punya uang untuk itu. Jadi kalau malam hari adik ini bangun, menjerit, nangis karena lapar, mereka mencekoki dengan air putih banyak-banyak. Sampai sang adik kembung, kenyang, dan tidur. Itu terjadi berhari-hari, sampai satu hari makanan di rumah mereka habis. Itu kali terakhir mereka makan. Dan mereka nggak tahu apalagi yang harus mereka makan esok hari karena tidak ada apa-apa. Tidak juga ada uang. Malam harinya ketika tidur tengah malam, sang adik bungsu kembali bangun. Nangis lagi keras-keras karena lapar. Cekoki lagi air, minum seperti biasa. Tapi bukannya berhenti, makin menjerit karena sakit perutnya. Di tengah kondisi begitu bingung mereka. Apa yang harus diperbuat? Tengah malam. Mau minta tolong ke siapa? Lalu salah seorang adiknya bilang, "Kak, ayo pimpin doa." Doa apa di tengah kekalutan seperti itu? Adik yang lain lagi bilang, "Doa Bapa kami saja. Kita tahu doa itu." Lalu akhirnya 4 anak ini mengelilingi tempat tidur, berlutut, dan mereka mulai menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini. Di titik itu mereka berhenti. Mereka tidak sanggup melanjutkan kalimat doa mereka. Yaitu, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Mereka tidak sanggup melanjutkan kata-kata itu. Karena apa? Karena boro-boro makanan yang secukupnya. Makanan yang ala kadarnya pun mereka tidak punya. Mereka menjerit-jerit, meraung-raung, menangis dalam kesedihan. Sampai akhirnya dikatakan mereka tertidur karena lelah. Pagi harinya, pintu rumah mereka diketuk. Pendeta baru, pengganti ayah dari Ingram, datang. Dia bawa 1 karung besar. Dia bilang, "Ingram, tadi malam ada anggota jemaat kita yang pulang dari ladang. Dan hasil ladang kali ini luar biasa besar." Jadi dia bersyukur. Dan sebagai wujud syukurnya, dia kasih persembahan 1 karung ubi ini. Nah, kami ingat, ini lebih baik buat kalian. Wah, dengan senang Ingram dan adik-adiknya menerima 1 karung ubi itu. Mereka segera memasak air, menanaknya, dan kemudian menikmati ubi rebus itu.
waduh mereka bisa kenyang dan bersyukur. Lalu yang lebih menggembirakan, pendetanya mengatakan, mulai hari ini, pagi ini, kamu Ingram diterima kerja di tempat salah seorang jemaat kita. Wah, lebih senang lagi. Berarti akan ada penghasilan tetap. Betul. Berhari-hari itu dijalani, 2 minggu kemudian, Ingram menerima gaji pertamanya dari hasil kerjanya itu. Tepat pada saat ubi dalam karung tadi habis. Apakah ini kebetulan? Kayak mujizat? Ya betul. Tapi kita memaknai tidak pernah ada yang kebetulan dalam hidup anak-anak Tuhan. Tuhan yang hidup itu bekerja, berkarya. Mujizat tidaklah sesuatu yang datangnya dari langit langsung. Mujizat terjadi karena ada hati yang peduli. Ada orang-orang yang membuka mata lebar-lebar untuk dipakai oleh Tuhan menjadi alat kebaikan yang memulihkan bagi sesamanya. Jadi apakah mujizat masih terjadi sampai saat ini? Ya, mujizat terjadi sampai saat ini. Lewat banyak orang, terkhusus lewat anak-anak Tuhan seperti saudara dan saya, yang mau dipakai untuk menjadi alat kebaikan bagi sesama. Mungkin memang kita tidak punya harta emas dan perak untuk dibagikan, tapi kita bisa membagi kekuatan, kasih, penghiburan, dan menghadirkan diri kita untuk menguatkan, menghibur, memulihkan, dan menyembuhkan sesama. Dalam sukacita merayakan 100 tahun hadirnya GKI Kebonjati, kita sebagai gereja juga diingatkan untuk ikut serta dalam karya mujizat Tuhan. Mari kita memberi diri menjadi alat di tangan Tuhan untuk ikut memulihkan dan menyembuhkan saudara-saudara kita yang mengalami berbagai kelemahan, mengalami sakit dalam kehidupannya. Yang pasti, karya Tuhan memang melampaui kemampuan akal manusia dalam memikirkannya. Namun, ia datang pada saat yang tepat sesuai dengan kebutuhan umatnya. Selamat merayakan ulang tahun ke-100 Jemaat GKI Kebonjati. Selamat meneruskan karya mujizat dari Allah bagi setiap orang yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Tujuh tahun yang lalu, seperti mendapatkan musibah yang luar biasa yang saya rasakan, pada sore hari itu saya masih berlatih paduan suara di tempat ini. Dan pada saat saya pulang pukul 9:30 malam, saya mendapatkan suami saya sudah dalam keadaan pingsan dan terjatuh di lantai. Kami semua terkejut dan segera membawa dia ke rumah sakit terdekat. Sampai di rumah sakit, hanya 10 menit, saya kemudian mendapatkan kabar dari dokter bahwa beliau sudah dipanggil Tuhan pulang. Pada saat itu saya bertanya-tanya, kenapa Tuhan? Kenapa harus secepat itu suami saya Tuhan panggil? Saat itu anak saya masih berusia 17 tahun, baru merayakan ulang tahun yang ke-17-nya itu seminggu sebelum ayahnya dipanggil pulang. Saya berpikir di situ, kenapa Tuhan tega membiarkan kami keluarga untuk dalam keadaan yang masih anak saya membutuhkan biaya, saya harus bekerja sendiri untuk menghidupi masa depannya. Saya masih bertanya-tanya, dalam keadaan masih terpuruk, masih dalam keadaan galau, hilang harapan selama 3 bulan berturut-turut, yang ada hanya nangis dan nangis terus saya berada di situ. Dan setelah 3 bulan saya mulai bangkit dari keterpurukan saya. Karena saya mengingat saya harus membiayai anak saya kuliah, membiayai anak saya untuk mencapai masa depannya. Dan Tuhan senantiasa memang memelihara kehidupan saya.
Saya yakin dan percaya Tuhan sudah mengambil suami saya pulang, tapi Tuhan senantiasa selalu menyertai saya dalam setiap langkah kehidupan saya. Hari demi hari saya lalui sampai 7 tahun hingga saat ini tidak terasa bahwa penyertaan Tuhan selalu ada dalam keluarga kami. Satu persatu kami dipulihkan, kami dibangkitkan, sehingga kami boleh tetap berada dalam keseharian kami sampai hari ini karena berkat dan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah memelihara hidup kami walaupun dalam keadaan susah dan dalam keadaan bahagia sekalipun. Amin. Shalom, saya Pendeta David Rustandi ingin mengucapkan selamat ulang tahun GKI Kebonjati yang ke-100. Semoga Tuhan selalu memberkati perjalanan dari GKI Kebonjati dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan memberkati. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau menyembuhkan orang lumpuh. Dalam setiap mujizat kami melihat kuasa-Mu. Ajar kami untuk percaya pada keajaiban yang Engkau lakukan. Kami percaya bahwa Engkau mampu menyembuhkan setiap luka. Dalam setiap penyakit kami ingin mengandalkan-Mu. Terima kasih Tuhan atas penyembuhan yang Engkau berikan. Dalam nama Yesus kami bersyukur atas karya-Mu. Amin. Teman-teman, sebentar lagi Natal loh. Siapa yang senang sebentar lagi Natal? Nah, sama seperti Maria, dia juga senang sekali karena dia akan segera membeli baju Natal. Wah, senang ya kalau Natal pakai baju baru. Siapa yang di sini senang kalau dapat baju baru? Tapi kok ada yang sedih ya? Wah, ada apa ya? Yuk kita saksikan. Sebentar lagi Natal nih. Mama pasti beliin baju baru. Teman-teman di sini kalau Natal beli baju baru juga kan? Mama. Ada apa, Maria? Ayo, Ma, kita beli baju baru. Karena semua teman-temanku sudah punya baju baru. Yuk, Mah, beli yuk. Nanti dulu ya. Hari ini Mama mau beliin sepatu sekolah buat Kia. Karena punya dia sudah rusak, Nak. Gak apa-apa kan? Ih, Mama. Kok jadi Kia sih? Dia kan anak pembantu. Ngapain Mama urusin dia? Tidak boleh begitu, Nak. Dia kan sudah membantu keluarga kita. Dia juga sudah menjadi bagian keluarga kita. Jadi, kita juga harus membantu dia. Mama nyebelin deh. Ya udah, aku mau main dulu sama Marta. Loh. Maria marah sama Mama karena dia menganggap mamanya lebih mendahulukan kepentingan Kia daripada membelikan baju Natal baru untuk dia. Di sini teman-teman marah nggak ya kalau nggak dibelikan baju baru? Nah, Maria sekarang sedang bermain bersama dengan Marta. Kira-kira mereka ngomongin apa ya? Mama nyebelin banget deh. Awas aja si Kia. Kalau ketemu, aku marahin. Ada Maria. Sendirian aja nih. Marta,
Kamu tahu nggak? Masa ya Mama lebih mentingin si Kia daripada aku? Padahal dia kan anak pembantu. Kan teman-teman yang lain juga sudah beli baju. Masa aku belum beli baju? Kamu pasti juga sudah beli baju kan? Teman-teman di sini juga sudah cantik-cantik, sudah ganteng-ganteng. Ya iya dong, aku udah beli baju baru. Tapi masa sih mama kamu lebih memilih si Kia, anak pembantu itu? Iya, sekarang Mama pasti lagi pergi sama si Kia. Itu Kia, kita samperin yuk. Kia, sini kamu deh. Iya Maria, ada apa? Gara-gara sepatu jelek kamu, hari ini aku tidak jadi dibeliin baju baru sama Mama. Padahal aku mau juga kan dibeliin baju baru. Walah Maria, maaf ya, aku benar-benar tidak tahu. Kalau gara-gara aku, kamu gak jadi beli baju baru. Alah kamu, pura-pura gak tahu. Ini rencana kamu kan pastinya. Pakai minta sepatu baru segala. Emang anak pembantu bisanya minta-minta. Dasar. Udah yuk Marta, kita tinggalin dia. Gak usah kita temenin. Dasar anak pembantu. Wah teman-teman, Maria marah nih sama Kia. Marta menyuruh Maria supaya tidak berteman lagi dengan Kia. Di sini ada nggak yang suka musuhin temannya sama seperti Maria dan Marta? Ayo, ada nggak? Nah, sekarang Maria sedang di rumah dan bertemu dengan Mama. Kira-kira apa yang akan terjadi? Yuk kita saksikan lagi. Ih, kesel banget sama si Kia. Wah, anak Mama sudah pulang. Kamu kenapa, Nak? Kok mukanya cemberut sekali? Ini sudah mau Natal loh. Mana senyum Natalnya? Aku kan kesal sama Mama. Udah mau Natal, aku gak dibelikan baju baru. Malah si Kia yang dapat sepatu baru. Gimana sih Mama? Maria, kamu tahu nggak, Nak? Natal itu sebenarnya bukan soal baju baru, celana baru, sepatu baru, dan barang-barang baru lainnya. Tapi, udah Mah. Sekarang Mama pilih aku atau Kia? Bukan begitu, Nak. Kamu kan anak Mama. Mana mungkin Mama tidak pilih kamu? Tapi kan Kia di sini lebih membutuhkan sepatu itu, Nak. Makanya Mama memutuskan, udahlah Mama, belain Kia mulu. Aku mau masuk kamar dulu. Maria, jangan gitu dong. Aduh, bagaimana ya anak-anak? Mama bingung sekali nih. Seperti apa ya sama Maria? Wah, Maria jadi ngambek sama mamanya nih teman-teman. Terus keesokan harinya di minggu yang cerah ini, seperti biasa, ia dan Maria pergi bersama ke gereja untuk mengikuti sekolah minggu. Kira-kira mereka di sekolah minggu ngapain aja ya? Yuk kita saksikan lagi. Halo, selamat pagi Marta. Halo Maria, selamat hari Minggu.
Kamu kok pergi sama Kia? Emang kamu sudah temenan sama dia? Sebenarnya aku nggak mau pergi sama Kia, tapi Mama yang nyuruh. Ya udah deh, kita nggak usah duduk deket-deket Kia. Setuju. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar hari ini? Sudah dekat Natal nih. Tapi kok kayaknya ada yang sedih ya? Kia, kenapa kamu sedih? Nggak apa-apa, Kak. Hayo, masa sih nggak apa-apa? Kamu tuh kelihatan sedih. Sebenarnya aku sedih, Kak, karena aku dimusuhin sama Marta dan Maria. Loh, kok bisa Maria dan Marta musuhin Kia? Aku juga nggak tahu, Kak, kenapa Maria dan Marta bisa musuhin aku. Pakai ngadu lagi ke kakak sekolah minggu. Nggak asik banget. Ya sudah. Jangan berantem ya. Biar kita bisa mulai sekolah minggu. Yuk, kita nyanyi lagu Mentega dan Roti. Nah, sekarang kita baca Alkitab ya. Bacaan kita terambil dari Yohanes 15 ayat 14 sampai 15. Kita baca sama-sama ya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Nah, adik-adik, siapa di sini yang punya sahabat? Punya teman baik? Aku punya, Kak. Wah, Maria punya sahabat ya? Siapa nama sahabat kamu? Marta, Kak. Iya Maria, sahabat aku. Aku sahabat Maria. Wah, senangnya. Kalau Kia, siapa sahabatnya? Aku nggak punya sahabat, Kak. Sekarang aja aku dimusuhin sama Maria dan Marta. Tidak punya teman. Wah, kenapa ini? Ada yang mau diceritakan gak sama kakak? Iya, Kak. Gara-gara Kia, aku gak jadi dibeliin baju baru sama Mama. Mama malah lebih ngebeliin Kia sepatu. Dasar. Iya Kak, parah banget tuh si Kia. Masa sahabat aku dibuat sedih? Adik-adik, tidak boleh seperti itu ya. Nih, kakak punya cerita. 2000 tahun yang lalu, karena sayangnya Tuhan sama kita, Ia mengirimkan anaknya ke dunia. Nah, anaknya itu yang kita kenal dengan nama
Yesus Kristus. Ia mengajak kita untuk menjadikan semua orang menjadi sahabat. Nah, kalau Tuhan Yesus saja mau kita jadi sahabat buat sesama, masa Maria tidak mau? Habisnya aku kesal banget sama si Kia. Mama jadi pilih kasih. Aku gak dapat baju baru. Aku kan mau juga baju baru. Justru itu Maria. Karena Tuhan Yesus sahabat kita, maka kita juga harus menyahabati yang lain juga. Maria juga harus mau berteman dengan Kia. Begitu juga nih dengan Marta. Jadi yang aku lakukan ke Kia itu salah, Kak? Tentu saja itu perbuatan yang salah. Apalagi adik-adik membedakannya hanya karena status atau latar belakang mereka. Jadi kalian harus berteman kembali ya. Tidak boleh musuh-musuhan. Tuhan Yesus tidak pernah loh memilih teman. Bahkan ia berteman dengan semuanya. Apalagi kita anak-anak yang disayangi oleh Tuhan Yesus. Oke adik-adik? Oh, seperti itu ya Kak? Iya Maria. Jadi Maria harus minta maaf ya sama Kia. Baiklah Kak. Kia, aku minta maaf ya kalau sudah marah-marah sama kamu. Apalagi aku dan Marta gak mau berteman sama kamu. Iya, aku juga minta maaf ya sama kamu. Kami mengaku salah, Kia. Nggak apa-apa kok teman-teman, aku sudah memaafkan kalian. Aku juga minta maaf ya Maria, karena kamu tidak dapat baju baru. Kia, aku yang minta maaf sama kamu. Apalagi kamu kan sedang butuh sepatu baru. Kami janji kami gak akan berbuat seperti itu lagi. Nah, gitu dong adik-adik. Tuhan Yesus pasti senang kalau kalian sahabatan lagi. Kita tidak boleh membedakan satu sama lain, melainkan harus berteman dengan semua orang. Karena Tuhan Yesus sayang sama kita dan kita semua sahabatnya. Benar kan Kak? Wah, benar sekali. Sekarang kalian janji di sini juga sama kakak ya adik-adik. Harus mengasihi sahabat kita. Janji ya? Janji Kak, siap. Ya udah, sekarang kita lanjutkan aktivitasnya dan setelah itu kita pulang ya. Baik Kak. Wah, senang sekali ya bisa melihat Maria, Kia, dan Marta berbaikan. Mereka sekarang menjadi bersahabat. Nah adik-adik, sejak Tuhan Yesus lahir, ia menjadi berkat bagi orang lain. Ia juga mau menjadi sahabat semua orang tanpa membedakan warna kulitnya, dari mana ia berasal, atau asal sekolah. Pokoknya Yesus nggak bedain apapun. Dari kisah ini kita belajar apa ya adik-adik? Kita belajar untuk tidak memusuhi orang lain hanya karena latar belakangnya. Kita semua harus saling mengasihi dan menghormati satu sama lain. Karena kita semua sama di hadapan Tuhan, anak-anak yang ia cintai. Oke.